Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada, apapun agama Anda, apapun kepercayaan Anda, apapun bangsa Anda, kita bersaudara. Kali ini bertemu lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi mempermudah langkah kita kepada negeri selamat, yakni menuju Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Kali ini saya hendak menyampaikan sebuah pesanan, request dari salah seorang anggota Abu Fikri Lovers atau penggemar kajian-kajian Abu Fikri. Ini kata mereka. Kalau kata saya ya biasa-biasa saja. Apa kata beliau? Pak Ustadz, tolong nanti ya dibuatkan video yang membahas tentang surat Al-Waqiah. Surat nomor 57. Ayat 83 sampai ayat 87. Saya jawab insya Allah kita akan buatkan. Nah, saya pelajari itu. Surat Al-Waqiah ayat 83, ayat 87. Ternyata memang dahsyat. Luar biasa memang ayat itu. Di situ terjadi dialog antara Allah dengan ruh kita. Ketika jiwa itu, ingat, jiwa dengan roh berbeda loh. Seketika jiwa itu ditarik oleh malaikat Israel keluar daripada tubuh kita melalui mulut. Nah, mata ini mengikuti perjalanan jiwa seketika ditarik oleh malaikat Israel atau malaikat maut. Nah, seketika jiwa itu sudah sampai di tenggorokan, Allah bertanya kepada ruh. Tentu ruh di sini adalah ruh orang yang ingkar. Ruh orang yang mengalami sakaratil maut. Ditanya oleh Allah, kalau memang kamu hidup mandiri tanpa aku, kenapa setika roh itu atau diri kamu itu melihat jiwa keluar ditarik oleh malaikat maut pada posisi tenggorokan, kamu tidak kembalikan dia kepada posisi semula, yaitu di jantung? Kenapa? Padahal kamu melihat jiwa itu berjalan, bergerak keluar dirimu melalui mulutmu. Coba kalau kamu memang hebat, coba kembalikan jiwamu, kembalikan ke jantung. Kan kamu melihat dia keluar. Nah, padahal waktu itu kami lebih dekat kepada jiwa itu ketimbang kamu. Tetapi kamu tidak melihat kami. Kami melihat kamu. Artinya pada waktu itu ruh hanya melihat malaikat Israel. Nah, ditanya oleh Allah, kenapa tidak kamu tahan jiwamu itu? Kalau memang kamu hebat. Sedangkan kamu melihatnya seketika dia keluar. Nah, berdasarkan kejadian ini pula lah muncul sebuah hadis Nabi. Seketika jiwa dicabut oleh malaikat maut, nafs dicabut oleh malaikat maut, maka dia keluar diikuti oleh mata. Jadi mata itu melihatnya. Sebenarnya bukan mata yang melihatnya, karena mata itu alat. Yang melihat itu adalah ruh.
Menggunakan mata dia melihat. Seketika itu putus, selesai dicabut jiwa tadi, maka mata pun terpejam. Bahkan ada mata yang terbelalak. Maka menangislah semua keluarga dan anak taulannya. Itu hadis Nabi. Jadi di sini ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, yang perlu saya luruskan bahwa malaikat maut itu tidak pernah mencabut ruh. Tidak pernah. Karena dia bukan yang memasukkan ruh ke dalam tubuh. Bukan. Yang memasukkan ruh ke dalam tubuh itu adalah Allah. Makanya dikatakan sumassawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuh jasadmu, maka aku sempurnakan jasad itu, tubuh itu, badan itu, tempat nyatanya an-nasu, dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang tadinya kamu sudah punya telinga, belum bisa dengar. Dengan ditiupkan ruh, kamu bisa mendengar. Yang tadi kamu punya mata, belum bisa melihat. Dengan ditiupkan ruh, kamu bisa melihat. Yang tadi kamu punya hati, belum punya rasa dan perasaan. Ditiupkan ruh, kamu punya rasa. Kalau boleh kita tambahkan, yang tadi kamu sudah punya otak, belum bisa berpikir, dengan ditiupkan ruh, maka kamu dapat berpikir. Ternyata jelaslah bahwa ruhlah yang mendengar di telinga, ruhlah yang melihat di mata, ruhlah yang mencium di hidung, ruhlah yang berkata di lidah, ruhlah yang merasa di hati, ruhlah yang berpikir di otak, dan ruhlah yang bergerak di tubuh. Berarti tubuh badan jasad ini hanya alat saja. Kendaraan saja, casingnya ruh saja. Itu yang perlu kita pahami. Nah, ini Allah yang meniupkan, bukan Israel. Tetapi processing terbentuknya jiwa, terbentuknya nafs atau an-nasu pada tubuh yang disebut dengan manusia itu, malaikat maut ikut serta mengurusnya. Makanya seketika Rasulullah menyampaikan firman Allah pada surah At-Tariq yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Hendaklah insan itu memikirkan. Nah, insan di sini adalah nama lain daripada ruh. Dari apa dia dijadikan? Maksudnya bukan dia dijadikan, tubuh, badan, jasadnya dijadikan dari apa? Ternyata dia terjadi dari air yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk laki-laki. Nah, air itu kita paham. Kalau dalam bahasa orang pasarnya itu air mani, air laki-laki. Jadi Nabi Muhammad ngomongnya kayak gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang, para mahasiswa kedokteran akan mengambil air itu. Dimasukkan ke dalam botol, dibawa ke laboratorium, dicek keberadaan air itu. Ternyata, subhanallah, di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk kecil-kecil bergerak.
kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk, bergerak. Jumlahnya jutaan ekor. Diberilah nama oleh para ahli dengan nama spermatozoa atau hewan sperma. Itulah cikal bakal tubuh badan jasad manusia. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Kapan dia berkembang dalam rahim perempuan? Seketika dia sempat bertemu dengan ovum atau telur perempuan di dalam ovarium dekat kandungan. Jadi di dalam ovarium itu ada ovum, ada telur. Itulah yang dicari oleh spermatozoa tadi. Dicarinya. Pertama kali dipancarkan 3 juta ekor lebih. Akhirnya sementara sampai ke tempat ovum tadi di ovarium, banyak yang berguguran. Banyak yang mati. Tinggallah ratusan ekor lagi. Nah, yang ratusan ekor tadi, seketika bertemu dengan ovum, di dalam ovarium, kantong telur, dia tidak langsung menerobos telur. Dia tawaf dulu 7 keliling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keliling. Barulah dia tumbur telur tadi. Dengan tujuan memecahkan dinding daripada telur tadi. Biar dia bisa masuk. Biar bisa dia menyatu dan membuahi telur tadi. Berkembang. Itu tujuannya. Nah, yang masuk itu macam-macam. Ada yang bisa masuk itu 1, tapi ini umumnya 1. Maka lahirlah anak itu 1. Ada yang bisa masuk 2, 3, 4, 5, makanya kembar 5. Nah, yang masuk ke dalam ovum atau telur perempuan tadi sebenarnya bukan spermatozoa tadi. Bukan yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor cambuk tadi. Bukan. Itu hanya sebagai motorik, alat pembawa, alat penyampai. Ada yang bakal disampaikannya ke dalam ovum itu, ke dalam telur itu. Apa namanya? Namanya nuktoh atau titik. Dia ada di dalam kepala spermatozoa. Nah, ketika spermatozoa tadi berhasil menembus ovum atau kulit telur tadi, maka ekornya putus. Kepalanya pun belah. Maka melompatlah 1 titik ke dalam ovum tadi. Lalu spermatozoa tadi mati. Mati. Yang lain juga ikut mati. Kenapa? Karena cairan telur tadi sempat membunuh mereka. Otomatis mati. Yang tidak mati adalah yang berhasil masuk ke dalam telur tadi. Itulah nuktoh. Itulah cikal bakal tubuh badan jasad kita sejatinya. Nah, kemudian dia berkembang. Cara dia berkembang, dia dari bulat 1 membelah 2. Belah 2 menjadi belah 4. Belah 8, belah 16, belah 32. Inilah cikal bakal badan tubuh jasad kita. Nah, seketika dia mulai sempurna bentuknya, rupanya, lengkap komponennya, maka Allah berfirman, sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Seketika batang tubuhmu itu, jasadmu itu, badanmu itu, casingmu itu sudah mulai bentuknya sempurna. Waktu itu aku tiupkan roh ke dalamnya.
Tak tanggung-tanggung ruhnya aku yang kutiupkan ke dalamnya. Yang tadi mereka terbelah 32 dengan masuknya ruh menjadi 33. Nah, inilah asalnya sedekah fisik, sedekah badan, sedekah jasad, sedekah tubuh yang kita lakukan seketika kita sudah sholat. Mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Sebanyak 33 kali. Dengan menggunakan ruas jari. Dengan menggunakan batu tasbih. Itulah asal muasalnya untuk sedekah tubuh, badan, jasad. Agar dikaruniai, diberkati oleh Allah dalam bentuk pahala-pahala. Balasan-balasan yang baik. Itu sejarahnya. Nah, kemudian jadi pertanyaan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok bisa terjadi manusia itu? Dalam bahasa lainnya, pada tubuh mungil tadi ada sesuatu yang hidup. Katakanlah itu an-nasu atau manusia atau jiwa. Pertanyaan kami, mengapa timbulnya jiwa itu? Dari mana muasal kejadiannya? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad. An-nasu itu, jiwa itu, manusia itu terjadi dan tercipta dari 4 an-nasir. An-nasiru itu artinya aku yang tahu rahasianya. Makanya beliau menceritakan kepada kita. Jadi manusia itu, jiwa itu terbuat dari 4 an-nasiru. Dimulai dari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Mengapa timbul hawa? Itu dia. Karena an-nasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Penuh. An-nasir angin itu bukan angin, tetapi roh angin. Namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang kaya, orang hebat, orang sukses, orang berhasil. Dia akan sakit hati. Dia akan iri, dia akan dengki, dia akan benci. Itu sifat an-nasir angin yang bernama dengan nama roh rehan tadi. Kedua, mengapa timbul nafsu? Karena an-nasir air telah menjadi otak, tulang, benak. Atau telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Jadi an-nasir air itu namanya adalah roh rahmani. Dari dialah dijadikan otak, tulang, dan urat. Yang ianya ada pada kita. Sifatnya pantang kerendahan. Mau benar sendiri, mau hebat sendiri, mau pintar sendiri. Gila hormat sendiri. Yang ketiga, mengapa timbul dunia? Itu dia. Karena an-nasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Maka timbullah dunia. An-nasir tanah itu, roh tanah itu namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Sudah punya, pengen punya lagi. Sudah pengen punya lagi, pengen dapat lagi. Boleh. Selama itu halal, baik, dan benar. Tapi kalau dia melakukan itu, mengambil hak orang, memotong hak orang, menelap hak orang, membohongi orang, itu yang tidak boleh, karena itu sifatnya.
Itu. Kemudian yang keempat, mengapa timbul syaitan? Dijawablah oleh Nabi, karena anasir api, bukan api, anasir api itu artinya roh api, yang bernama roh idafi, telah menjadi darah pada kita. Maka timbullah syaitan. Maka ternyata saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat sebangsa di tanah air, yang ada pada tubuh mungil tadi, yang hidup di dalamnya, itulah an-nasu, itulah jiwa, itulah manusia. Dia terbuat dari 4 anasir. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Sifatnya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Namanya hawa nafsu dunia syaitan. Anasirnya rehan, rasmani, jasmani, idafi. Jadi cukup berbelit-belit cerita ini. Jadi yang hidup di dalam tubuh mungil tadi itulah manusia yang dianya terbuat dari 4 anasir. Anasir angin namanya roh rehan, anasir air namanya roh rahmani, anasir tanah namanya roh jasmani, anasir api namanya roh idafi. Itu dia. Sifat roh rehan, anasir angin, pantang kelintasan. Sifat roh rahmani, anasir air, pantang kerendahan. Sifat anasir tanah, roh jasmani, pantang kurang. Sifat anasir api, roh idafi, pantang kalah dan pantang tersinggung. Nanti dari 4 sifat inilah muncul 10 sifat. Jadi kalau digabungkan 4 sifat tadi muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, sombong. 10 tambah 4 menjadi 14. Muncullah 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Jadi manusia terbuat dari 4 anasir. Sedangkan 17 sifatnya tadi, dia ada, dia terasa, dia tersembunyi. Itulah yang disebut dengan jin. Itulah yang disebut dengan jin atau jin korin. Ianya ada pada kita. Jadi manusia, jin ada dalam dada kita. Itu yang dibongkar rahasianya oleh beliau di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, buka rahasianya hai Muhammad. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Dari apa berlindung? Allazi yuwaswisu fis sudurin nas. Dari kejahatan was-was yang muncul dari 17 sifat yang ada pada manusia. Di mana sifat itu? Allazi yuwaswisu fis sudur. Sifat yang 17 itu ada dada. Sumbernya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau manusia itulah terbuat dari 4 anasir, kalau jin itulah sifatnya yang 17. Itulah kisahnya saudara. Itulah jiwa. Itulah jiwa. Nah, dia sudah ada di tubuh kita sejak kita dari air mani. Dia berkembang. Seketika usianya 4 bulan 10 hari, barulah ditiupkan ruh. Nah, maka antara ruh dengan jiwa itu beda. Antara kita dengan manusia itu beda. Nah, wajar seketika malaikat maut mencabut jiwa tadi, atau mencabut an-nasu tadi, atau mencabut manusia tadi, ruh melihat. Dan ruh tidak mampu mempertahankan keluarnya an-nasu tadi. Jiwa tadi, manusia tadi, dia tidak mampu mempertahankan. Itulah yang ditanyakan oleh Allah kepada ruh
pada surah Al-Waqiah ayat 83 dan 87 itu. Kalau memang kamu hidup mandiri tanpa kuasa Allah, kenapa kamu tidak mempertahankan ruhmu, jiwamu, seketika dicabut oleh malaikat maut, seketika dia sudah berada di tenggorokanmu? Kenapa tidak engkau pertahankan? Kenapa tidak engkau kembalikan ke tempat semula, itu di jantung? Kenapa? Padahal engkau melihatnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan, saudara. Tentang antara ruh dan jiwa ini, tentang masalah tugas malaikat maut dan tugasnya Allah. Kalau kita kan gampang saja. Semua persoalan, kalau malaikat Israel, malaikat maut tugasnya mencabut ruh. Apakah itu salah? Jawabnya tidak salah juga. Tapi ingat, ruh yang mana? Tentu dicabut adalah ruh rehan, rahmani, jasmani, idafi, disatukan menjadi manusia atau an-nasu atau jiwa. Itu yang dicabut oleh malaikat maut. Bukan roh yang Allah tiupkan ke dalam tubuh kita, yang dia ada di hati. Bukan itu. Kalau itu urusan Allah. Maka dikatakan yas'alunaka anir ruh. Qul ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan malaikat maut. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, jadi dalam masalah hidup dan mati ini ada kalimah yang berbunyi. Apa bunyinya? Kullu nafsun za'iqatil maut, summa ilaina turja'un. Setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini kalau kita baca begitu saja, kita terima begitu saja, ya tidak ada apa-apanya, biasa-biasa saja. Kalau dibaca 3 kali, 4 kali, 5 kali, hafal. Semestinya ayat ini kita pikirkan dengan akal kita. Kita pelajari dengan akal kita, kita dalami dengan akal kita. Kita selami dia. Sehingga kita mendapatkan mutiara di dalamnya. Ternyata setelah kita selami, jawabannya adalah pada batang tubuh yang satu itu terdapat 2 diri. Satu diri yang mati, yang satu lagi diri yang kembali. Itu. Mana diri yang mati? Nah, biasanya saya bertanya kepada audiens, bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah melihat orang meninggal? Dan biasanya mereka jawab, pernah, sering. Padahal yang mereka lihat itu bukan orang yang meninggal, tetapi orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan oleh rohnya. Yang meninggalkan itu adalah roh. Belum pernah kita lihat. Yang kita lihat selama ini adalah orang yang ditinggalkan. Itulah batang tubuh jasad kita. Nah, batang tubuh jasad kita atau badan tadi, itulah diri yang mati pada kita. Yang dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, itulah diri yang mati pada kita. Sekali lagi saya katakan, itu bukan kita. Tetapi itu adalah casing kita, alat kerja kita, kendaraan kita. Itu. Kenapa dia dikatakan casing? Karena adanya dia, maka ruh tadi nyata adanya. Seperti saya sekarang. Ada ruh dalam tubuh saya. Benarkah ada ruh pada tubuh saya? Tergantung adakah tubuh saya. Kalau ada tubuh saya, badan saya, jasad saya, nyata keberadaannya, bergerak-gerak, dia bersuara, dia berkata, dia berarti benar ada ruh dalam tubuh saya. Inilah casing. Kemudian, dia adalah alat kerja kita. Kita yang mana? Kita yang ruh tadi. Jadi tubuh badan jasad ini alat kerja kita.
Roh itu bersuara, roh itu berkata, roh itu berbuat. Tidak bisa dia bersuara, tidak bisa berkata, tidak bisa dia berbuat kalau tidak ada tubuh ini. Makanya suara di lisan saya, kata di lisan saya, perbuatan di tubuh saya, sebenarnya roh itu yang bersuara, roh itu yang berkata, roh itu yang berbuat. Nyatalah semua itu pada tubuh saya. Makanya tubuh ini dikatakan alatnya dia. Ketika roh ingin mendengar, di sini tempat pendengarannya. Ketika roh ingin melihat, di sini tempat pelihatannya. Ketika roh ingin mencium, di sini tempat penciumannya. Ketika roh ingin merasa dan bersuara serta berkata, di sini tempat nyatanya. Semuanya adalah pada fisik sebagai alatnya. Makanya seketika kita mencicipi garam, kita letakkan garam, terasa asin. Apakah lidah itu yang mengatakan asin? Yang merasakan asin? Tidak. Yang mengatakan itu asin dan merasakan itu asin adalah ruh tadi. Begitu juga seketika kita letakkan gula di lidah kita, terasa manis. Apakah ruh tadi? Apakah lidah tadi yang mengatakan itu manis? Yang merasakan manis? Tidak. Tapi ruh. Jadi ruh itu merasakan asin, ruh itu merasakan manis, alat penyicip itu tadi namanya lidah. Begitu juga seketika kita melihat pemandangan yang indah. Ruh hanya bisa melihat itu dengan alat yang bernama mata. Coba dipejamkan. Hilang keindahan tadi. Itu sebagai tandanya. Kemudian sewaktu kita masih bujang, remaja, mulai jatuh cinta kepada perempuan. Kalau ditanyakan kepada kita, kenapa Anda dulu ingin bertemu dengan ibu, ingin menikah dengan ibu? Kenapa? Kebanyakan orang mengatakan karena ibu itu cantik. Apakah itu salah? Jawabnya benar. Karena ibu itu cantik. Akan lebih benar lagi, bukan karena cantiknya. Karena ibu itu di dalamnya ada ruh. Nah, itu akan benar lagi. Coba, kalau ibu itu cantik, ruhnya tidak ada. Siapa yang mau? Tak ada. Begitu juga ibu. Kenapa dia ingin bertemu dengan kita, ingin menikah dengan kita? Alasannya karena kita ganteng. Apakah itu salah? Benar. Tapi akan lebih benar lagi. Ibu bersedia menikah dengan kita karena pada kita ada ruh di dalamnya. Ganteng kayak apapun kita, kalau ruhnya tidak ada ibu-ibu yang mau sama kita. Itu menunjukkan betapa ruh itulah penyebab segala sesuatu terjadinya hubungan antara kita suami dan istri. Termasuk terjadinya manusia dalam kandungan seorang perempuan. Ruh itu. Makanya pada surat Al-Alaq, ini sedikit dibuka ke rahasianya. Kalimatnya berbunyi begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Yang dengan nama Tuhan itu siapa? Yaitu ruh. Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Ruh itu yang bernama dengan nama Tuhan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menjadikan. Apa yang dijadikan? Baca ayat berikutnya. Khalaqal insana min alaq. Yang menjadikan insan, an-nasu, manusia, jiwa tadi dari segumpal darah. Jadi yang dengan nama Tuhan itu yang menjadikan an-nasu, insan, jiwa tadi dari segumpal darah. Sebenarnya dijadikannya adalah tubuh dan jasadnya, isinya bukan.
Kenapa bisa seperti itu? Kenapa yang dengan nama Tuhan, dia yang menjadikan manusia, sebenarnya Allah yang menjadikan melalui Rasul. Rasul menjadikan melalui dia. Kalau tidak ada ruh tadi, tidak ada diri kita sendiri tadi, maka tidak ada terjadi apa-apa pada hubungan laki-laki dan perempuan. Jangankan mau berhubungan, dia punya telinga saja tidak bisa mendengar, dia punya mata tidak bisa melihat, dia punya hidung tidak bisa mencium, dia punya lidah tidak bisa mencicip, dia punya otak tidak bisa berpikir, dia punya hati tidak bisa merasa. Kenapa? Karena ruh tidak ada. Apalagi mau bekerja, apalagi mau berhubungan untuk melahirkan, menzohirkan bibit dan benih sehingga melahirkan seorang anak laki-laki ataupun perempuan. Tidak akan mungkin. Maka Allah menjadikan manusia, an-nasu tadi, ya melalui Rasulnya. Rasul menjadikannya melalui keberadaan diri kita. Yang dengan nama Tuhan tadi yaitu Al-Mu'min, itulah ruh. Tanpa ruh, segala sesuatu itu tidak ada yang terjadi pada diri kita. Itu saudara. Itu kalau kita mencoba menggalinya. Nah, inilah bedanya antara jiwa dengan ruh. Antara diri kita dengan manusia. Antara diri kita sendiri dengan an-nasu tadi. Jadi yang dicabut oleh malaikat maut itu adalah jiwa, bukan ruh. Begitu ceritanya. Maka diri yang mati itulah tubuh. Badan jasad. Itulah diri yang mati. Kenapa? Karena isi diri itu sudah dicabut oleh malaikat maut. Namanya an-nasu, namanya nafs, namanya jiwa. Atau manusia. Itu yang dicabut oleh malaikat maut, Israel. Itu yang jadi pertanyaan Allah kepada ruh. Seketika itu terjadi prosesnya. Nah, di sini saya bacakan ayatnya. Apa bunyinya? Falaula iza balaghatil hulqum wa antum haina izin tanzuruna wa nahnu aqra ilaihi minkum walakin la tubsiruna falau in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi kalau dalam bahasa kita, maka mengapa seketika nyawamu sampai di kerongkongan padahal waktu itu kamu melihatnya dan kami lebih dekat kepadanya, nyawamu tadi, jiwamu tadi, an-nasumu tadi. Nah, kami lebih dekat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat kami. Mengapa? Jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, jika kamu memang mandiri, tidak ada ikut campur Allah dalam hidup kamu, kenapa tidak kamu kembalikan jiwamu tadi, nyawamu tadi, an-nasumu tadi ke tempat semula? Jika kamu itu benar. Jadi surat Al-Waqi'ah ayat 83-87 itu menjelaskan cerita itu, saudara. Ini menunjukkan kepada kita bahwa benar adanya pada diri kita yang satu, tubuh kita yang satu, ada diri yang hidup dan ada diri yang mati. Itu sebenarnya. Ini poin yang akan kita sampaikan. Nah, maka diri yang mati tadi itulah dia. Tubuh, badan, jasad. Terkubur dia. Sedangkan jiwanya, isi pada tubuh, badan, jasad itu sudah ditarik oleh malaikat maut. Terletak di antara bumi dan langit. Ruh kemana? Ruh dua kemungkinan. Kalau tidak tetap di hati tadi tempatnya, sehingga dia bisa merasakan sakitnya, seketika jiwa dicabut daripada diri, sehingga dia bisa melihat, sehingga kata Nabi pelan-pelan memandikannya, karena dia masih merasakan sakit. Kenapa? Si rasa tadi masih ada di hati.
Seketika dia dibawa ke ringgo-ringgo, dia berkata, dibawa kemana aku, dibawa kemana aku. Kalau dia orang yang jahat. Kalau dia orang yang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Makanya dia bisa mendengar gerak kaki yang ada di atas kuburan itu. Karena telinganya masih berfungsi. Karena dia masih ada dalam tubuh itu, tepatnya di hati. Nah, kalau dia orang buruk, dia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir pada waktu itu. Yang ditanya itu bukan dia tubuh itu, tetapi ruh yang masih ada dalam hati, yang hati itu dalam tubuh. Itu yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Dia tidak akan bisa menjawab. Karena dia tidak terbiasa mempelajari itu. Karena dia selalu berbuat maksiat, berbuat kebejatan, kemungkaran kepada Allah dan Rasul. Berbuat kerusakan di muka bumi. Dia tidak akan bisa menjawab. Walaupun diajarkan, ditalkinkan dia. Tidak akan bisa dia menjawab. Nah, setiap pertanyaan jika tidak terjawab, itu 100 kali cambuk. Malaikat mungkar nangkir melakukan itu. Kalau pertanyaannya ada 6, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Tidak terjawab semuanya, ya 600 kali cambuk. 600 kali dera. Sampai dia jatuh ke dalam bumi yang paling bawah, dicongkel lagi, dicabut lagi, dipukul lagi. Siapa yang dipukul? Ya tentu yang ditanya tadi. Siapa dianya? Ruh yang masih terjebak di tubuh kita. Kalau tubuh tidak. Makanya pernah terjadi suatu kejadian. Pertemuan seorang ulama dan profesor. Ulama beragama Islam pasti. Profesor agamanya beda dengan Islam. Dia bersahabat. Maka berkatalah profesor tadi. Pak Ustadz, Pak Ulama, ini yang meninggalkan muridmu nih. Ya, kenapa? Nah, bisakah kira-kira kita jadikan reshoot, percobaan, tentang hadis Nabi yang mengatakan begini. Seketika mayat itu dimandikan, maka Nabi Muhammad berkata, pelan-pelan memandikan, karena dia masih merasakan sakit tentang sakaratil maut tadi. Kemudian seketika di ringgo-ringgo dia berkata, mau dibawa kemana aku? Mau dibawa kemana aku? Kalau dia orang baik, cepat antarkan aku, cepat antarkan aku. Bahkan setelah dia dikuburkan, dia mendengarkan derap kaki saudara-saudaranya yang menggali tanah dan menguburkan dia dengan tanah tadi. Terakhir, malaikat mungkar dan nangkir masuk ke dalam kuburannya dan menanyakan 6 hal tadi. Dan mendudukkan mayat. Menanyakan 6 hal tadi. Nah, sekarang kita membuktikannya. Iya apa tidak? Kebenaran hadis-hadis itu. Keterangan-keterangan Nabi itu. Jadi kata ulama, caranya bagaimana? Ya caranya adalah kita pasang lampu di dalamnya. Kita pasang CCTV, alat pemonitornya. Kemudian kita buatlah layar monitornya di luar kuburan tadi. Jangankan 7 langkah, bikin 10 meter. Kita pasang genset. Nah kita lihat. Adakah tubuh tadi didudukkan oleh malaikat mungkar dan nangkir, ditanya dan dipukuli? Ada enggak? Jadi sang ulama tadi tertarik juga dengan tawaran itu. Dia pengen tahu, iya juga. Akhirnya diokekan, dibuktikan.
Maka murid-murid profesor menyiapkan CCTV, menyiapkan lampu, genset, menyiapkan kabel-kabel penting, menghubungi kepada layar monitor, disaksikan bersama-sama. Ternyata 1 jam jenazah tadi diam, 2 jam diam, 3 jam diam, tidak bergerak, tidak duduk, tidak ditanya oleh Mungkar dan Nakir. Maka berkatalah profesor tadi, Pak Ustadz, Pak Ulama, ternyata Muhammad itu bohong dengan ajarannya. Tidak terbukti. Pak Ustadz dan ulama tadi tidak mengerti jawabannya apa. Karena dia menyaksikan memang tidak ada apa-apanya. Tidak ada gerak dan reaksi apa-apa. Si mayat tadi tetap tertelungkup ataupun termereng seperti awal. Tidak bergerak-gerak. Kenapa ulama tidak bisa menjawab? Karena kalimat didudukkanlah mayat itu. Seketika 7 langkah saudaranya meninggalkan sang mayat. Kemudian ditanya. Padahal pengertian didudukkan mayat itu bukan mayat itu yang didudukkan. Ruh yang ada pada mayat itu dibangkitkan. Ditanya. Nah seketika ruh itu ditanya oleh Mungkar dan Nakir, kan tidak kelihatan nama kita. Itu yang ditanyakan dengan 6 pertanyaan. Itu yang dipukul, digebuki. Itu yang terendam di dalam perut bumi. Sama seketika terjadinya sakaratil maut. Dia merasakan sakitnya sakaratil maut. Dia melihat jiwa dibawa oleh Israel. Tapi kita kan tidak melihat itu. Yang merasakan, yang melihat jiwa keluar dari tubuh itu adalah ruh tadi. Yang dia terpari di hati. Sama dengan itu. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa tubuh, badan, jasad itu adalah casing, kendaraan, dan alat kerja. Katalah kita ambil kendaraan, mobil misalnya. Seandainya mobil nabrak, di stop oleh polisi. Apakah polisi bertanya kepada mobil atau kepada sopirnya? Hai mobil, kenapa engkau nabrak? Apakah begitu? Tidak mungkin. Karena mobil itu alat kendaraan. Pastilah polisi menanyakan sopir. Karena sopir itulah yang menggunakan mobil. Sopir itulah yang mengendalikan mobil. Nah, begitu juga dengan Mungkar Nakir tadi. Dia tidak akan menanyakan tubuh, badan, jasad sebagai mobil tadi. Yang ditanya adalah ruh. Wajarlah kalau tidak kelihatan. Tidak bisa dimonitor. Nah ini permisalannya tidak bisa diangkat oleh kita. Karena kita akhir zaman ini lebih banyak mengkaji tentang syariat. Tentang fisik, tentang tubuh, badan, jasad. Tidak tahu kita. Bahwa Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' itu adalah nasihat bagi ruh, bukan bagi tubuh. Quran, hadis, qiyas, ijma', nasihat para ulama, ya, yang daripada Allah dan Rasul tadi bukan untuk tubuh tapi untuk ruh. Yang mendengar dia di telinga, melihat dia mata, merasa dia di hati, berpikir dia di otak. Untuk dia itu nasihat tadi. Nah inilah yang sudah kita lupakan saudara. Nah jadi yang ditarik oleh malaikat maut itu adalah si jiwa tadi. An-nasu tadi, manusia tadi. Tergantunglah dia antara langit dan bumi. Sedangkan ruh tertinggal dalam tubuhnya. Kenapa dia tertinggal? Kenapa? Karena dia tidak tahu tempat kembali. Para rumusan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu rumusnya. Kami datang daripada Allah, tentu akan kembali kepada Allah. Tetapi karena kita sudah lupa datang dari Allah itu di mana, itu pun tidak kita pelajari lagi, maka kita bingung untuk kembali. Makanya kita tidak keluar dari hati, dari tubuh. Kita tenggelam di dalam tubuh itu sendiri. Nah itu saudaraku. Makanya kita merasakan sakitnya sakaratil maut.
Makanya kita melihat dan mendengar seketika ruh dicabut oleh malaikat Israel tadi. Bukan ruh, maksud saya jiwa. Dicabut oleh malaikat maut tadi. Kita tahu. Itu makanya kita sakit seketika dimandikan. Kata Nabi, pelan-pelan dia masih merasakan sakit. Itulah sebabnya kenapa di ringo-ringo kita berkata, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku. Atau percepat aku, percepat aku. Itu adalah efek karena mereka tidak tahu tempat mereka datang. Tidak tahu tempat mereka datang. Padahal Allah sudah bilang berkali-kali, kamu itu datang daripada aku akan kembali kepada aku. Kenapa tidak dipikirkan datang daripada Allah itu di mana? Kita harus tahu dulu. Kita datang dari Allah itu di mana tempatnya, di mana lokasinya, di mana alamnya. Nah, kalau kita sudah tahu di mana kita berasal, tentu kita akan kembali ke tempat yang sudah kita tahu. Nah, inilah processing tentang sholat itu. Sholat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya ruh itu berasal daripada negeri Bakkah, berada di dalam Baitullah Hakikat bersama Muhammad, Ibrahim dan semua ruh. Diturunkan satu persatu ke dunia ini. Masuk dalam kandungan emaknya, masuk dalam tubuh, dia lahir, dia menangis, dia mengeak. Kenapa dia menangis dan mengeak? Karena dia lupa 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri, dari mana, sedari mana, hendak kemana. Dia lupa, makanya dia menangis. Kata Rasulullah, azankan di telinga kanan, qomatkan di telinga kiri. Mudah-mudahan dia tenang. Kenapa? Karena seketika ruh itu dikumpulkan di Baitullah Hakikat itu dengan suara azan. Dengan suara azan. Seketika dia duduk bersama, tidak berdiri untuk mengadakan sembahan. Dengan suara qomat. Itulah kejadiannya seketika Allah mengisahkan kepada kita pada surah Al-A'raf 172. Berkata Allah, wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum asyhadahum ala anfusahum alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Itu bahasa sederhananya. Kalau bahasa pasnya, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, karena kita melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata pada dia yang dengan Tuhan tadi. Kita jawab, bala syahidna. Bala syahidna, benar. Kami menyaksikan engkau wahai yang dengan Tuhan. Itulah persaksian pertama kali. Apa bunyinya? Bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak aku lihat Allah, tidak aku dengar Allah, tidak aku hadapi Allah, melainkan utusannya yang kulihat. Utusan yang kuhadapi namanya Muhammad. Nah, maka jadilah kita sujud waktu itu di dalam Baitullah itu sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah tempat kita. Nah, untuk mengadakan pertemuan itu pengumpulan tadi dengan suara azan. Mendirikan mereka itu dengan iqamah. Makanya di situ ada maqama Ibrahim. Tempat tegak Ibrahim, artinya tempat tegak kita juga ada di situ. Kapan kita tegak? Seketika qamah dikumandangkan. Begitu saudara ceritanya itu. Teringatlah kita, oh iya ternyata walaupun kita di tempat ini ada juga suara azan. Ada juga suara iqamah. Nah, kembali kepada cerita tadi, bagi mereka yang kafir, yang ingkar berbuat kerusakan di muka bumi, 1 kali pertanyaan dia tidak bisa menjawab 100 kali cambuk. 6 kali pertanyaan, 600 kali cambuk. Terakhir dia dibenamkan ke dalam sumber panas bumi. Nama negerinya Asijin. Nah, itulah yang terjadi seketika ilmuwan Rusia mengorek tanah. Mengebor sampai beberapa kilo ke bawah. Tiba-tiba mereka terekam suara melalui alat tadi. Suara mengaum, menangis, menjerit, memeki. Bahkan ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas betul di dalam itu ada penyiksaan-penyiksaan.
Siapa yang menjerit? Siapa yang menangis? Siapa yang memeki? Itulah suara para ruh-ruh yang tersiksa di dalamnya, di dalam asijin namanya saudara. Mereka adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang ingkar, menentang Tuhan, berbuat kemaksiatan di muka bumi. Akhirnya mereka tidak bisa menjawab. Mereka dibenamkan dalam asijin atau perut bumi yang paling bawah. Itu kisahnya saudara. Asijin itu ada di surat Al-Mutaffifin. Itu bisa kita lihat di situ. Nah, tetapi bagi mereka yang orangnya beriman, soleh, baik, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada manusia dia santun, suka menolong, suka berbagi. Rukun Islam 5 dia laksanakan. Tetap dia mengalami sakaratil maut. Tetap ruhnya tidak keluar di tubuh. Tetap dia mengalami sakitnya jiwa atau nafs tadi ditarik oleh malaikat maut. Tetap dia melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya. Maka tergantunglah jiwa tadi, an-nasunya tadi antara langit dan bumi. Sedangkan dia tetap terpari di dalam hati. Dia merasakan sakitnya. Makanya kata Nabi, pelan-pelan memandikan, dia masih merasakan sakit. Nah, sewaktu diringgo-ringgo atau ditandu, dia berkata, cepat bawa aku, cepat bawa aku. Dia ingin tahu proses berikutnya. Setelah masuk ke dalam kubur, sebagaimana yang durjana tadi, yang ingkar dan yang kafir tadi, maka malaikat mungkar nangkir pun masuk ke dalamnya, menanyakan dia dengan 6 hal tadi. Siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah, karena itu yang dia tahu. Siapa nabimu? Dia jawab Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Quran. Apa kiblatmu? Ka'bah. Siapa saudaramu? Kaum muslimin dan muslimat. Dia jawab itu, karena itu yang dia tahu. Tetapi tetap Allah tolerir. Allah terima. Buktinya dia tidak dihukum oleh mungkar dan nangkir. Dia tidak digebuki. Nah, untuk orang ini tadi, Allah berfirman pada waktu itu kepada mungkar dan nangkir, hai mungkar dan nangkir, hari ini aku bukain hijab antara kuburnya dengan Baitullah hakikat. Bukakan hijab. Maka waktu itu ruhnya melihat kepada Baitullah hakikat di negeri Bakkah, di tempat dia berasal dulu. Tiba-tiba dia melihat sosok yang dulu dia saksikan Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata beliau yang dengan nama Allah tadi. Itulah Muhammad. Ditanya oleh mungkar dan nakir, kamu tahu siapa itu? Siapa dianya? Maka dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dia bisa menjawab, itulah Muhammad yang aku bersaksi akan Allah. Tidak nyata Allah, mereka nyata pada dia Muhammad. Maka dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia pun di stop, ditidurkan kembali oleh Allah dan Rasulnya di dalam kubur itulah. Nah, makanya kalau kita ke kuburan, masuk, kita mengucapkan salam. Nah, assalamualaikum ya ahlal diyari. Keselamatanlah bagi kamu wahai ahli diyar. Nah, apakah dia menjawab? Tidak. Karena dia sudah ditidurkan. Tetapi amal ibadah kebaikan-kebaikan yang ada di sekitarnya, mengelilinginya. Di kepala, di kaki, di kanan, di kiri. Amal sholatnya, amal puasanya, amal zakatnya, amal ibadah yang lain. Itu yang menjawabnya. Begitu saudara. Nah, seketika terjadi iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatul ardu asqalaha wa qolal insanu malaha yauma izi yasduruna si astatol yura malahum fa mayyamal mithqala zarin khairan yarah wa mayyamal misqala zarin sarra yarah. Seketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Langit pecah, bumi pecah, laut menjadi api. Waktu itu manusia bertanya-tanya, ada apa, ada apa? Yauma izi yasduruna si astato yara malahum. Pada waktu itu, manusia yang terkubur itu kami bangkitkan lagi. Tubuhnya dijadikan lagi, rohnya dikembalikan lagi, dia bangkit lagi dari kuburannya. Baik yang orang baik ataupun orang durjana, maksiat,
bangkit mereka dalam bentuk yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk babi, anjing, ular, buaya, kepala besar, kaki kecil, perut besar, kepala besar, macam-macam itu. Yang lidah panjang, ada 17 macam bentuk daripada manusia. Menggambarkan akibat perbuatannya. Itu yang disebut dengan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jika mereka itu berbuat baik sedikit saja, maka waktu itu dia akan lihat efek daripada kebaikannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat keburukan sedikit saja, pada waktu itu efeknya dia lihat. Di mana kelihatannya? Pada bentuk dan rupa mereka masing-masing. Nah, jika bentuknya tetap seperti ini, maka dia adalah orang baik. Orang yang berhasil dalam hidupnya. Tapi tetap cemas, tetap kaget. Melihat dunia kiamat. Mereka menyaksikan langsung, mereka ada pada peristiwa itu, saudara. Sampai dia berkata, dan perkataan ini ada pada surat Yasin. Lihat itu. Ya wailana mambalsana mimarkodina. Waduh, celaka kami. Waduh, celaka aku. Siapa sih yang membangunkan aku dan kami tidur ini? Siapa yang membangunkan? Maka benarlah perkataan Rahman dan Rahim itu tentang hari ini kiamat. Nah, sewaktu dia menyatakan itu, maka dia diambil oleh para malaikat, diangkat ke tempat yang tinggi. Sehingga dia tidak mengalami prosesing kiamat tadi. Sedangkan orang-orang yang durjana, orang-orang yang munafik, orang yang kafir, yang berbuat kerusakan di bumi, mereka tenggelam bersama pecahnya langit, pecahnya bumi, naiknya laut menjadi api. Di situ mereka diayak. Itulah neraka awal namanya. Nah, nanti setelah ini, kita akan bercerita lagi tentang misteri kematian yang versinya beda. Dan inilah yang akan kita capai. Kita tidak sakaratul maut, kita tidak ditanya kubur, kita tidak mengalami kiamat, kita tidak dihisap, tapi kita langsung ke surga sebagai tempat transit. Kenapa? Karena setelah dari surga nanti kita akan pindah ke tempat semula, itu Baitullah Hakikat. Insya Allah pada video yang berikutnya, saudara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.